Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengibasan kami. Ini merupakan tugas terakhir di modul 1 di modul CGP yang selama ini kami ikuti. Ya, jadi kami punya tugas untuk memberikan pengibasan kepada teman-teman yang ada di sekolah dan memperkenalkan apa sih yang kami pelajari di kegiatan program guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sinjai. Kebetulan di sekolah kita ini ada 2 calon guru penggerak, saya sendiri dan Bapak Supriyadi yang sebelumnya tadi telah melakukan pengibasan juga. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendapatkan sebuah materi yang menarik yang kami dapatkan di program guru penggerak dalam budaya positif. Ya, seperti dengan tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala bakat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sepenuhnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi perlu kita tekankan lagi bahwa tugas kita sebagai guru atau pendidik adalah menuntun anak kita. Jadi tidak usah terlalu banyak materi di kelas, terlalu banyak tugas, sedangkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan paradigma Kiai Dewantara itu sederhana sebenarnya, adalah menuntun anak kita supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca atau mendapatkan filosofi pendidikan Kiai Dewantara ini. Itu pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh. Yang ketiga adalah guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ya, jadi sederhananya kalau kita menanam sebuah padi, dosa kita berharap akan tumbuh atau kita akan panen sebuah jagung. Ya. Kemudian setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Yang terakhir adalah filosofi pendidikan kita yang pertama adalah berpihak kepada anak. Jadi semua yang kita lakukan adalah semua harus berpihak kepada anak. Berikutnya, apa sih budaya positif itu? Apa contoh budaya positif yang telah kita terapkan? Ya, mungkin kita bisa bayangkan selama ini apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif atau belum? Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah pengertian dari budaya positif. Kemudian budaya positif itu harus dimulai dengan adanya perubahan paradigma, yang dimana untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan aman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi sebelum kita ingin siswa berlaku atau melakukan budaya positif, ya kita sebagai guru juga harus menyediakan sarana atau lingkungan yang nyaman untuk murid-murid kita agar mereka dapat melakukan atau mampu berpikir atau mencipta merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah,
di sini kontrol guru sangat penting untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi dalam materi ini juga ada dari kontrol yang mungkin sama-sama pernah kita lakukan, seperti ada dalam teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol adalah ini mungkin sering kita lakukan bahwa si guru itu mengontrol murid. Jadi kita selalu beranggapan bahwa guru yang memang orang penting untuk perkembangan anak kita akan mau kontrol itu anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Jadi kita beranggapan bahwa kita memberikan kritik dan selalu menyalahkan mereka itu adalah mampu menguatkan karakter mereka, padahal tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu tidak bermanfaat. Ya, kemudian ilusi bahwa orang-orang dewasa pernah memaksa. Jadi berdasarkan kita guru kita melihat untuk memaksakan kehendak kita kepada anak. Tapi itu hal itu perlu dihindari. Selanjutnya, jadi harus ada perubahan paradigma stimulus respon. Bisa kita mengontrol seseorang. Ya, jadi ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol itu semua yang dilakukan itu ada sebenarnya tujuannya. Ya, misalnya anak sengaja melakukan sesuatu, sebenarnya itu kita harus paham apa sih tujuan dia melakukan itu. Dia pertama kali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi kita sebenarnya mengontrol anak-anak secara langsung karena hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Itulah kebetulannya. Pemaksaan ada pada satu juga gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang ya. Jadi itu yang harus kita ubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Berikutnya, apa sih makna disiplin? Ya, jadi mungkin kita disiplin itu adalah datang ke bawah, datang tempat masuk di kelas, disiplin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Apakah hanya sekedar itu? Jadi disiplin itu sering dikatakan dengan tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering disebutkan dengan hukuman, dan itu sungguh berbeda karena belajar dan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi paradigma kita tentang disiplin itu mungkin dari dulu adalah bahwa disiplin itu harus ada hukumannya. Jadi mendisiplinkan anak itu harus ada hukumannya, tapi tidak seperti itu sebenarnya. Diajar di warga mereka bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi yang pertama itu ya, kalau kita mendisiplinkan anak-anak kita itu kita harus menunjukkan bahwa disiplin yang harus ditunjukkan itu harus ada motivasinya itu dari dalam diri mereka. Sedikit mungkin ada dorongan dari mereka, tapi kalau motivasinya itu lahir dari mereka, dari diri mereka, disiplin itu mereka akan disiplin dengan sendirinya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang terjadi pada saya tidak melakukannya. Ya, jadi motivasi peserta didik kita untuk melakukan sesuatu, untuk menjalankan peraturan itu ada beberapa motivasi. Yang pertama, apa yang terjadi pada saya tidak melakukan. Jadi ada ketakutan, misalnya mereka tidak melakukan atau tidak menjalankan ketertiban, disiplin atau peraturan. Apa yang akan mereka terima itu motivasi eksternal mereka. Yang mereka melakukan paksa melakukan sesuatu karena akan ada konsekuensi yang mereka dapatkan atau hukuman yang akan mereka
untuk mendapat pertimbangan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ya seperti di kelas, kalau saya ada di kelas sesuai apa yang saya dapat. Ya misalnya saya mendapatkan saya naik, saya akan mendapatkan nilai yang tinggi atau mendapat respon positif dari guru atau mendapatkan pujian dari guru. Itu merupakan masih merupakan motivasi internal bagus ya, tapi masih dalam bentuk motivasi internal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi kita saudara kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu motivasinya. Misalnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan itu, apa yang akan terjadi kepada saya apabila saya melakukan seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi internal, tujuan positif. Kemudian nilai-nilai kebaikan universal ya, jadi nilai kebaikan universal ini sebenarnya banyak ya, banyak. Tapi kita fokus dari teori yang diungkapkan oleh William Glasser ya. Jadi kita berlaku berbuat memiliki sebuah tujuan. Dengan menginginkan nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi fungsinya akan terbangun. Sehingga teori motivasi yang sudah diterangkan tadi oleh Bapak Supriyadi, mengikuti TGP sebenarnya bagus sekali Bapak. Alhamdulillah kepada beberapa teman yang sudah mendaftar, sekitar semua kami di antara 8 dan 9. Paradigma kita itu betul-betul berubah di program penggerak. Banyak sekali sebenarnya perubahan. Contoh kecil saja motivasi. Nah, terkadang kita di kelas kalau mau misalnya dapat direspon sama siswa, kadang kita kasih imbalan atau ujian lah sebenarnya. Siapa mau naik dan naik kita kasih nilai, atau yang naik yang betul menjawab kita kasih tepuk tangan. Nah, tapi semenjak saya mengikuti TGP ternyata itu kurang bagus untuk motivasi siswa karena asalnya dari motivasi eksternal dari luar. Apa akibatnya? Kalau kita selalu menjanji siswa bahwa kalau kau naik nanti kita kasih nilai, kasih tepuk tangan, akan terbiasa. Jadi akan motivasinya itu akan berlaku hanya untuk guru-guru itu saja. Jadi kalau guru lain itu tidak akan dilakukan, beda motivasinya. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi yang dibentuk dari motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Kita lanjut. Jadi masih di guru saat itu kita banyak tentang bagaimana paradigma dari Gajah Dewantara. Gajah Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud disiplin ini dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplin kita. Ya, jadi kita diungkapkan sama Pak Supriyadi, kalau ada anak disiplin sudah ditulis peraturannya, tapi mereka belum bisa melakukan itu, berarti perlu bantuan atau motivasi dari guru atau sebagai kita punya. Jadi budaya ini bisa ditentukan dengan kita melakukan peraturan kelas. Keyakinan dari peraturan kelas itu kita bikin keyakinan kelas. Biasanya mungkin ibu sudah lakukan sebelum melakukan namanya kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Apa yang perlu dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa agar kondisi kelas itu menyenangkan dan menjadikan lingkungan yang positif untuk belajar. Dari lingkungan positif ini dengan kesepakatan kelas ini bisa memunculkan lingkungan yang positif dan belajar sehingga bisa memunculkan budaya positif. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan. Jadi mungkin kita yang kita lakukan seperti biasanya mungkin di kelas, kita melakukan kontrak belajar, kesepakatan dengan siswa kita. Apabila kesepakatan sudah dibuat dan siswa yang melanggar, biasanya kita beri hukuman seperti itu yang biasanya, atau disebut konsekuensi. Ataukah apabila siswanya mengikuti aturan kita, mengikuti kesepakatan kita, akan mendapat penghargaan. Jadi hubungan semua. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kenapa namanya keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan film? Bila
bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi kenapa peraturannya itu harus menggunakan helm bila menggunakan motor? Karena untuk keselamatan. Ya. Jadi selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi inilah yang biasa kita lihat mungkin di kalau kita ke kantor ada tulisan jaga jarak. Tujuannya untuk virus COVID tidak menular. Kemudian terakhir mengapa kita memiliki peraturan lalu kata tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, tentu contoh kalau kita pelatihan datang terlambat. Jadi kalau kita datang terlambat di pelatihan itu akan menjadi pusat perhatian. Jadi ini contoh sebenarnya mengapa harus pelatihan kelas. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang yang ketika mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan telah dalam nilai kewajiban atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang siswa dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi lebih bagus bahwa yang saya yakini itu adalah sesuatu yang baik, akan menimbulkan sesuatu yang positif daripada hanya mengikuti peraturan saja. Biasanya orang yang mengikuti peraturan itu satu dirinya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Tapi memang dari dalam hatinya yang tinggi bahwa akan baik untuk saya, maka kita perlu menerapkan keyakinan kepada sesuatu. Kemudian menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kemarin di pertemuan perdana di kelas saya buat kesepakatan kelas dengan siswa saya. Isinya sederhana sebenarnya. 4 item. Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh guru? Kemudian yang keempat, apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru? Itu saja keyakinan kelasnya. Jadi yang kedua itu tidak muluk-muluk ya, jadi sederhana saja. Kayak siswa itu inginnya saling menghormati, atau tidak ribut, atau tidak terlambat, tidak menggunakan HP. Kalau saya guru, apa yang tidak boleh dilakukan guru? Kemarin siswa saya menulis ini, Pak Nur jangan sering marah-marah, ya, jangan memberikan tugas terlalu banyak. Nah, itu semua ternyata kalau kita sering marah-marah dalam tugas siswa, ya. Jadi akan menimbulkan misalnya efek bukan motivasi untuk belajar secara baik, tapi motivasi takut sebenarnya kita berikan kepada anak. Ya itu yang saya ubah sedikit. Ya karena saya juga kalau nanya itu agak keras-keras sedikit, lagi matematika. Bangsa apa memang? Jadi marah-marah. Kemudian peraturan selalu peraturannya kita ubah ya, keyakinan kelas pendidikan yang misalnya kita bikin peraturan ini selalu kembalikan ke tempatnya, itu namanya peraturan, tapi kita ubah ke keyakinan kelas bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu bukan hanya untuk kembalikan buku atau yang lain, tapi lebih universal namanya. Contoh lagi keyakinan kelas yang universal, menghormati orang lain ya. Saya tulis cara mengganggu orang lain, menghormati orang lain, keselamatan menghormati orang lain. Kesehatan itu kayak dilarang menggunakan narkoba atau membuang sampah pada tempat itu termasuk ke kesehatan, atau menggunakan masker. Itu kita ubah peraturan dari keyakinan kelas. Berikutnya dihukum oleh penghargaan ya, tadi saya bilang kalau saya siswa sering disuruh pindahin dan kita kasih tepuk tangan, cari naik jawaban juga benar, tepuk tangan berarti itu sebenarnya bagus sih, kita kasih motivasi, tapi ada efeknya sebenarnya ya. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu cuma untuk saat itu, jangka panjang itu ahli tidak mau nih kalau bukan Pak Nur yang ngajar nih, karena cuma Pak Nur yang kasih motivasi terus. Contoh kalau Bila yang ngajar nih, ya Bila orang yang kasih motivasi, jadi beda motivasinya. Contoh ya, penghargaan juga mengurangi kecepatan, penghargaan juga tidak terlalu efektif. Penghargaan merusak
hubungan, dia merusak hubungan. Nah, misalnya ada teman kita atau jadi terus jadi puji-puji sama guru, akhirnya itu udah apaan gitu. Kita menimbulkan Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin hukuman atau konsekuensi. Itu yang bedakan hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu kayak anak-anak misalnya terlambat nih, langsung disuruh staff atau keliling putar lapangan, itu adalah hukuman. Dan misalnya konsekuensi, misalnya ada anak dan coret-coret bukunya temannya atau nggak sengaja uangi bukunya temannya dan disuruh ganti itu bukunya, itu namanya konsekuensi. Ya coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, coba dibaca-baca dulu, disimpan di jawaban tadi, di pikiran saya kira. Kedua itu kira apa? Yang ketiga kira-kira apa? Murid diminta untuk usia 15 kali tapi tidak menggunakan masker. Kira hukuman atau konsekuensi? Coba disimak jawaban tadi. Karena berdosa saya kalau dulu, oke, tulis. Simpan saja. Oke, jadi harus jawabannya. Nanti kita, apakah betul? Apakah sama dengan jawabannya teman-teman? Oke, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian lari menghilangkan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dipelajari adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan umpan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak pakai sepatu hitam ini. Namanya jangan pakai sepatu di sekolah seharian, itu adalah hukuman. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran olahraga. Tapi di pelajaran olahraga. Oke, kita fokus coba nih. Bedakan perbandingannya dan ini dengan ini lagi. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dan lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit hadir di pembelajaran olahraga. Kenapa beda? Ada hukuman dan konsekuensi. Pelajaran udah hai. Udah sedih hukuman betul. Ini bersifat umum dan hukum itu bisa tiba-tiba. Kalau ada kita dikasih hukuman itu namanya tiba-tiba dong. Kalau konsekuensi artinya ini memang sudah disepakati di guru penjasnya. Ya, kita lanjut ke baik ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi memunculkan sakit hati sebenarnya, apalagi dihukum di depan kelas atau di depan orang banyak. Sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati dan lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tadi nih, kalau misalnya dihukum dalam pembelajaran olahraga karena terlambat memang dan lari, kan hubungannya dengan penjas tidak masalah. Kecuali kalau penjas terlambat hadir di penjas tapi semuanya menyanyi atau menari. Konsep diri yang bagus, ini konsep diri yang baik, ini yang buruk ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, diperlukan, merasa tak dihargai tadinya. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasikan untuk sebentar. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia ya, jadi ada 5 pokok kebutuhan manusia. Pertama itu survival, penguasaan, cinta kasih, kesenangan dan kebebasan. Yang mana saja itu? Seperti dalam contoh Ibu Ani, guru kelas 10 sedang bingung menghadapi pula salah satu siswa kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukannya apa? Ya, apa yang alasan kira Agus melakukan itu? Kira apa yang perlu? Ya, oke.
Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebenarnya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi sebenarnya Agus itu melakukan itu ada tujuannya ya. Ada beberapa posisi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar karena dia tidak membawakan makanan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, jadi melihat jadi lapar dia, tapi dia tidak bawa makanan karena ada beberapa hal, misalnya orang tuanya lupa memberikan makanan. Kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih dan kasih sayang. Jadi mau diperhatikan, mungkin selama ini dia diculik sama teman ini, ada hal-hal yang dilakukan oleh anak sehingga mereka melakukan hal tertentu, misalnya kayak ini dia mau mendapatkan perhatian dari temannya, dia kan punya temannya yang mungkin di kelas kita sering dapat adalah anak-anak yang iseng yang begitu. Kemudian apabila jawaban adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan ya. Jadi ingin merasa hebat, ingin diakui sama orang, ingin ditakuti ya. Itu alasan selanjutnya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi misalnya setiap hari selalu menunya nasi plus tempe tahu, besok lagi nasi plus tempe tahu. Agusnya itu bisa bosan dengan keadaan itu. Jadi dia sebenarnya ingin bebas memilih menu sendiri. Jadi dia harus ngomong sama orang tuanya bahwa mama, pak besok tidak bisa pakai atau bawa bekal terus ganti-ganti lagi. Misalnya besok pakai ayam, besok lagi pakai telur, besok mungkin pakai tempe. Dia mau berbeda-beda. Jadi untuk berbeda ini dia melakukan dia ingin mencoba bekalnya temannya. Mungkin bekalnya berbeda dengan dia mencoba juga. Cuma caranya yang salah, mungkin cara mintanya yang salah. Kemudian apabila jawaban salah tadi selesai, dia menikmati ekspresi temannya, asal dari makanannya kemudian lagi kesenangan. Mungkin Agus adalah tipe anak yang bisa, yang suka memang mengganggu teman-temannya, suka kalau temannya dia emosi gitu. Ya ada beberapa anak kita seperti ini. Ya, dia cuma suka mengganggu temannya. Ya, kemudian, ya, jadi kemudian kita masuk ke teori kontrol. Ya, masih di teori kontrol kita simak video dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Ya, Bapak Ibu, silakan disimak videonya tentang posisi kontrol. Nanti kita diskusikan itu. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itulah jawaban. Jadi menarik ya, jadi sekarang kita ngomongin kita sekarang berada di posisi mana, bagaimana teori kontrol yang kita lakukan untuk menanggapi atau merespon kesalahan-kesalahan yang muncul dari anak didik kita. Jadi kita refleksikan kira-kira yang di mana kita sekarang, apakah masih sebagai hukum atau sudah bisa kita berikutnya lebih baik atau menjadi sebagai teman, ya mungkin ada teman-teman kita atau bapak ibu sudah bisa ada yang memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi ya seperti lihat video dari tadi di video tadi bahwa yang paling bagus adalah musim manager. Cuma ya kita perlu belajar bersama-sama untuk sampai ke posisi ini ya. Ya saya pun ini masih sangat berupaya istirahat keras untuk belajar bagaimana bisa sampai ke posisi manager ini. Kemudian kita bedah persatu 5 posisi kontrol ini. Jadi ada motivasi terbagi 3, ada identitas gagal, kontrol dari luar, ada identitas berhasil, itu kontrol dari luar juga, tapi dia hasilnya berhasil, ada kontrol diri. Nah, ini identitasnya berhasil atau sukses. Jadi sebenarnya untuk identitas ada 2 ya. Ada kontrol dari luar dan kontrol dari diri sendiri. Kemudian menghindari motivasinya ini untuk yang kontrol dari luar dan diri sendiri adalah menghindari hukuman. Jadi kita bila menerapkan posisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, karena itu motivasinya hanya menghindari hukuman. Kemudian apabila kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau, ya siswa kita lebih ke bagaimana mereka mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada kita. Kita selalu dimanja, jadi mereka hanya tergantung pada kita dan perilaku mereka hanya akan bagus sama guru-guru yang memperhatikannya atau yang memberikan layanan sebagai teman atau pemantau. Sedangkan mereka memposisikan diri sebagai manajer, mereka akan secara sadar untuk menghargai diri atau menghargai diri mereka sendiri. Nah, jadi apa sih yang perlu berbuat di posisi ini? Buku misalnya seperti di video tadi dia banyak menghati, menunjuk dan menyindir ya. Ya bahkan lebih parahnya lagi dia melakukan tindakan kekerasan. Kemudian membuat bersalah, berceramah, mengatakan statusnya kecewa ya. Ya jadi ini seolah-olah gurunya yang bisa didik. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak teman kita sebisa mungkin membantu menutupi kesalahan mereka. Kemudian pemantau begitu dan mengukur. Jadi ini lebih bagaimana kita sebagai guru mengetahui betul apa peraturan yang ada di sekolah. Kemudian manajer sudah mengajukan pertanyaan positif. Kemudian apa yang dikatakan oleh guru kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukannya awas, nanti kau rasakan tidak lakukan. Tapi membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres ya ini seperti curhat ya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ya. Kemudian kalau pantau apa peraturannya, manajer apa yang terjadi ini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi
lebih bagaimana kita memberikan motivasi anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melakukan hukuman atau memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Kemudian apa hasilnya? Jadi beda hasilnya. Kalau hukum kita akan melakukan seorang anak yang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dia menyembunyikan, menyangka kalau dia bersalah, dia akan menyembunyikan, suka berbohong karena tidak ingin gurunya selalu merasa kecewa, dia akan berbohong, dia akan menyembunyikan semua tindakan kesalahannya. Kemudian kalau teman, hasilnya akan menjadikan sesuai yang ketergantungannya. Seperti saya bilang tadi, apabila kita memfokuskan kepada teman, anak akan tergantung sama kita, ya. Perilaku mereka tidak akan sama guru lain. Biasanya kalau kita sebagai pemantau, kita akan masukkan siswa yang bisa memikirkan diri, tidak diawasi. Itu bina lakukan peraturan apabila diawasi. Kemudian menguatkan pribadi ini untuk pribadi mereka akan kuat. Jadi akan menjadi sosok individu yang lebih kuat, lebih bisa beradaptasi, memperbaiki kesalahan sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian apa sih yang akan dikatakan guru siswa yang kepada kita? Bila kita sebagai pengubah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau untuk guru yang melakukan posisi membuat masalah salah, saya bilang maafkan saya, maaf saja. Kalau teman, saya pikir bapak ibu, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya, misalnya. Kita selalu bantu, tapi ada satu saat tiba-tiba kita tidak bisa bantu mereka, ya ternyata mereka juga akan kecewa dengan kita, ya karena dia sudah merasa sebagai dekat dengan kita, merasa temannya kita, ya dia akan kecewa. Kemudian kalau pemantau, dia akan selalu meminta iman, ya apa sih yang saya dapat dari kegiatan yang saya lakukan, berapa halaman yang harus saya tulis agar dapat mendapatkan nilai sendiri, ya dia cuma berpikirnya itu. Kemudian kalau dia manajer, kemudian berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Dampaknya kalau menghukum, apabila siswa sering dihukum, ya pastinya itu mereka sebenarnya tidak akan tobat. Mereka akan selalu terbiasa mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian apabila selalu diberikan respon membuat masalah bersalah, mereka merasa rendah diri. Kemudian lemah tidak mandiri tergantung. Kemudian pemantau menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian untuk manajer, dia bisa mengapresiasi diri dan bagaimana cara memperbaiki kita. Ya, itu ya. Jadi kita lagi ada namanya juga restitusi. Ini materi baru juga saya dapatkan di dalam bergerak. Ini materi yang sangat bagus menurut saya. Ini menurut dari dosen juga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, jadi kita harus tahu mekanisme restitusi ini, ya. Jadi ya bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini? Jadi dalam restitusi ini ada segitiganya atau ada skemanya yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir adalah menegakkan keyakinan. Itu kalimatnya seperti ini. Yang pertama, kau tentukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu ya. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan menjadi apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa.
Jadi contoh penerapan segitiga restitusi, contoh pertanyaan-pertanyaannya kemarin saya sudah buat bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi dalam bentuk video. Mari Bapak Ibu kita simak videonya. Jadi contoh restitusi yang saya kemarin ada seorang siswa yang berdekat rumahnya gimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk ya. Selamat pagi, Dora. Di mana kabarmu hari ini? Katanya kamu bermasalah dengan teman sekelasmu ya? Iya Pak, saya emosi sama teman saya. Masa dia berfoto saya diam-diam baru di-upload di Instagram. Jadi saya balas Pak, kata-katain juga dia di media sosial Pak. Oh, pantas kamu marah. Bapak juga akan marah kalau ada yang seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada temanmu? Saya emosi Pak, langsung saja saya singgung di story Instagram Pak. Setelah ketemu di kelas, kami juga di mulut Pak. Oh iya, pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya toh? Iya Pak, masa foto saya di-upload di Instagram baru dikasih caption menghina? Jelas saya marah Pak. Ya wajarlah mempertahankan harga diri itu hal yang penting. Untung kamu juga tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Iya Pak, untung saya juga masih menahan diri Pak. Oke, lalu mengenai tindakan kamu yang mengatai teman kamu di medsos, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan sudah kita buat? Ya tidak Pak, saya juga mengakui bahwa yang saya lakukan adalah salah. Saya sebenarnya menghargai semua teman saya, tapi mungkin karena saya emosi Pak. Ya, kita memang perlu saling menghargai, bukan hanya di dunia nyata, namun di dunia maya pun kita harus saling menghargai. Media sosial kan tempat kita untuk mencari teman, bukan untuk mencari musuh. Jadi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Mungkin pertama kali saya hapus postingan saya Pak, kemudian meminta maaf kepada teman saya. Bagus. Kira-kira setelah melakukan itu, bagaimana perasaan kamu? Saya akan merasa tenang Pak. Saya juga belajar menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab. Bagus sekali.
Bapak apresiasi sikap kamu. Silakan kembali ke kelas. Ya Pak, permisi. Ya, di kasus ini contoh misalnya ada anak yang bolos di tes atau khusus tes. Lalu, waktu kemarin berlangsung selesai kemarin. Tapi sekali tapi apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan definisi sekolah? Tidak Pak, soalnya akan saya bolos kontrasing Pak. Lalu maksudnya dengan keyakinan sekolah kita, kira-kira keyakinan apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab dan disiplin untuk belajar sekolah Pak. Nah, apa yang kira-kira bisa Nabi lakukan supaya bisa mendapatkan apa yang Nabi lakukan? Saya bisa meminta izin kepada manajemen ketika Pak. Mungkin ada yang lain? Saya seharusnya bisa ikut kelas dulu Pak, saya belum master. Nah, berarti Nabi sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Iya Pak. Dan insya Allah saya akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab lagi. Ya, itulah tadi contoh instruksi yang sudah saya buat kemarin. Kebetulan sebagai tugas juga di program Guru Gerak. Kemudian contoh budaya positif yang tidak contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita yang rutin kita lakukan di sekolah kita ya. Ada berdoa sebelum belajar, literasi Al-Quran setiap Jumat, itu contoh budaya positif. Itu ya segitiga terima kasih. Sama-sama. Ya, sebenarnya masih banyak yang kurang yang kami mau sampaikan banyak sekali sebenarnya, cuma kita mungkin juga kurang lagi waktu. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab di kelas, mungkin rindu sama anak-anak di kelas mungkin belajar, apalagi bila sudah lengkapi hadirnya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sudah hadir di tempat ini membersamai kegiatan kami, saya dengan Pak Supiandi. Semua kita kembali bertemu di kegiatan yang sama, yang kegiatan yang lebih positif lagi. Saya Muhammad Nur bersama Pak Supiandi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kasih apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sinjai. Kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi terkait budaya positif yang telah dipaparkan oleh Pak Nur dalam kegiatan diseminasi tersebut. Saya merasa pribadi bahwa penjelasan yang telah disampaikan adalah cukup memantik dan membuat saya merasa termotivasi untuk kemudian lebih belajar lagi, dan ternyata apa-apa yang kemudian disampaikan terkait dengan budaya positif sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa jadi kita temukan dalam proses pembelajaran kita di kelas, khususnya kita sebagai seorang pengajar dan pendidik. Tapi tentu saja bahwa setelah mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Nur mengenai budaya positif dan semua item-item yang ada di dalamnya, ternyata bahwa ada banyak kekeliruan dan hal-hal yang mungkin kita tidak sadari. Ternyata itu masih butuh untuk kemudian kita belajar banyak hal. Apakah itu kemudian harus untuk kita budayakan, atau kemudian mesti harus kita hilangkan dari proses pembelajaran kita di kelas. Dan lagi-lagi bahwa penjelasan yang sangat gamblang, detail, dan cukup keren yang telah dibawakan oleh Pak Nur, saya rasa itu adalah hal yang luar biasa sekali yang telah didapatkan di kegiatan guru penggerak. Dan secara pribadi setelah melihat tadi penjelasannya,
saya merasa bahwa saya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk kemudian ingin mendaftarkan diri dalam kegiatan guru penggerak ini, karena dengan mengikuti kegiatan tersebut kita bisa mendapatkan banyak hal dalam proses pembelajaran dan apa yang kemudian kita butuhkan dalam dunia pendidikan kita, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita tidak lagi melakukan hal-hal yang keliru. Kita akan bisa untuk kemudian merasa melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam diri kita, dan tentu saja bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi ketika kita terus untuk bergerak, untuk mencari dan menemukan apa-apa yang kemudian kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Jadi sekali lagi bahwa saya pribadi setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak terkait dengan budaya positif yang telah dijelaskan, itu memotivasi saya, memantik diri saya untuk kemudian ikut mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Salam sukses untuk Pak Nur dan buat teman-teman yang lain. Mari kita untuk terus belajar, terus bergerak dan menggerakkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga.